Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Pada tahun 543, tepat hari ini, Gereja Baru Santa Perawan Maria dekat Kenisah Yerusalem diberkati. Melalui peristiwa ini, umat Katolik Timur, kita diingatkan akan sosok Perawan Maria diberkati Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus indah berseri karena hidup suci. Oleh Roh Kudus, Maria mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh berbahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dalam pembaptisan, hidup kita juga dipersembahkan kepada Allah. Kita pun diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi dengan rahmat-Nya. Berulang kali kita mendengar sabda Allah. Apakah kita juga melaksanakannya? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai 10. Aku, Yohanes, melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan, dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga, atau di bumi, atau di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu
kelihatan seperti telah disembelih, ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah keluarga kita? Jawaban Yesus, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" tampaknya amat kontroversial bila dilihat dari sudut pandang keluarga atau komunitas. Sementara orang malah bisa tidak setuju dengan sikap Yesus sedemikian terhadap ibu dan sanak saudaranya, karena seolah-olah menyepelekan hubungan keluarga atau tali persaudaraan keluarga besar yang disebut komunitas. Akan tetapi, perkataan Yesus,
Siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku, memberikan jawaban terhadap kebingungan itu. Sebab secara biblis, jawaban Yesus itu menunjuk pada sebuah keluarga atau komunitas baru yang baru saja dibentuknya, yaitu para murid, sebuah keluarga baru yang melampaui keluarga dalam hubungan darah. Akan tetapi, secara praktis dalam kehidupan konkret, perkataan Yesus amat jelas dan relevan. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah ayah, ibu, atau saudara dalam komunitas atau keluarga. Sebaliknya, siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia bukan saudara. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang hanya melakukan kepentingan sendiri dan tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Bila diri yang terlalu ditonjolkan, maka benarlah kata-kata Yesus, "Siapa ibuku, siapa saudaraku?" Kita pun akan berkata, "Siapa saudaraku di dalam kehidupan bersama?" Tentu bukan mereka yang semata-mata dekat dan akrab atau cocok dengan kita, tetapi mereka yang berjalan dalam satu arah dengan kita, melaksanakan apa yang sebenarnya diharapkan dari kita. Bunda Maria telah menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan kehendak Allah. Ia tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan Allah. Justru demi kepentingan Allah, Bunda Maria memberikan dirinya sepenuhnya, kebebasan dan masa depannya untuk Allah. Maria telah memberikan contoh dan teladan bagaimana kita menjadi saudara Yesus karena melakukan kehendak Bapa di surga. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.